Lo tahu nggak sih, di era digital ini, website itu sebenarnya penting banget. Nah, kenapa sih website itu penting? Website punya banyak kegunaan. Bisa jadi tempat lo membangun personal branding, berbagi kisah dan informasi, sampai jadi sumber penghasilan. Nah, ada dua unsur penting yang perlu lo ketahui kalau lo mau membuat website. Pertama adalah domain dan kedua adalah hosting. Domain ibarat merek dari sebuah website. Nama domain lo harus unik dan menarik supaya orang tertarik mengunjungi website lo. Hosting ini esensial banget. Lo bakalan butuh hosting buat nyimpen semua database, skrip, gambar, video, dan lain-lain yang diperlukan buat membentuk suatu website. Kalau lo tertarik nih buat mengembangkan website biar lo bisa menghasilkan uang, tentunya lo harus pakai jasa penyedia hosting yang tepat. Nah, saran gue lo pakai Niaga Hoster. Kenapa Niaga Hoster? Karena pertama, harganya terjangkau, fiturnya lengkap. Ada auto install WordPress, cPanel, dan lain sebagainya. Praktis lah intinya. Yang kedua, layanan Lightspeed webnya bikin loading website lo jadi super cepet. Yang ketiga, teknologi Immunified 360-nya juga bakalan ngejamin website lo itu terlindungi dari hacker, malware, dan virus lainnya. Yang keempat, website dari Niaga Hoster juga akan selalu online, yang berarti traffic dan pendapatan lo itu juga akan makin maksimal. Tim support Niaga Hoster juga tersedia selama 24 jam, dan yang paling penting, kalau lo kurang puas sama layanan hostingnya, ya jangan khawatir karena uang lo bisa balik lagi sampai 30 hari lo make, ya. Buat lo yang tertarik pakai jasa Niaga Hoster, pas banget karena kebetulan lagi ada diskon sampai dengan 75%, plus lo bakal dapat gratis domain dan SSL. Lo bisa dapat tambahan diskon 10% juga dengan pembelian menggunakan kupon 1%. Oke? Kebanyakan orang berpikir bahwa nabung adalah cara yang efektif biar jadi kaya. Bahkan, mungkin ada orang-orang yang selalu mewajibkan dirinya sendiri untuk nabung dengan jumlah yang saklek tiap bulannya. Tapi apakah benar bahwa efek menabung itu selalu positif? Bahkan bisa bikin lo jadi lebih cepat kaya? Nah, sebenarnya nggak selalu sih. Kalau menurut lo gimana? Well, di video ini gue bakalan ngasih tahu bahwa menabung itu bisa jadi bukan cara yang efektif untuk bikin lo jadi cepat kaya. Dan justru malah ngasih dampak negatif buat lo. Well, sebelumnya gue mau ngasih disclaimer kalau argumen di video ini memang bisa diperdebatkan banget ya. Jadi silahkan banget komen kalau lo ngerasa nggak setuju. Video ini juga cenderung akan gue tujukan untuk orang-orang yang pendapatannya masih di bawah 5 juta. Jadi buat yang di atas, ya mungkin argumennya nggak terlalu relevan gitu ya. Oke, lo tonton video ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya dan jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 100%. Pertama-tama, kalau ngomongin tentang efektivitas menabung, jawabannya bisa tergantung sama beberapa hal. Selain jumlah uang yang lo tabung, pendapatan lo juga bisa memengaruhi apakah lo sebaiknya menabung atau enggak. Logically, kalau dibandingin sama orang-orang yang berpendapatan lebih banyak, orang dengan pendapatan dikit bakal butuh waktu yang jauh lebih lama untuk ngumpulin uang. Jadinya ya nabung jadi kurang efektif juga sih. Kenapa sih nabung jadi kurang efektif? Apalagi buat orang yang notabene pendapatannya ya nggak gede-gede amat gitu. Nah, pertama, ketika lo ngerasa pendapatan lo kecil dan lo tetap maksa untuk nabung, maka kemungkinan besar akan ada banyak hal yang lo korbanin. Dan bahkan hal-hal ini sebenarnya ya penting untuk meningkatkan pendapatan lo ke depannya. Jadi memang short term kayaknya bagus gitu nabung. Tapi long term, well nggak juga gitu. Tapi biasanya karena orang itu pengen nabungnya banyak, jadi memang terpaksa gitu banyak hal harus dikorbanin. Nah, apa sih hal-hal yang gue maksud yang dikorbanin gitu? Yang pertama, makanan sehat. Seringkali karena pengen nabung, orang-orang jadi makan makanan murah yang nggak sehat gitu. Yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Padahal makanan adalah nutrisi buat otak. Kalau lo nggak dapet nutrisi yang cukup, ya bisa jadi produktivitas lo nurun juga ujung-ujungnya. Mungkin lo nanti sakit, mungkin lo nanti nggak fit, dan lain sebagainya. Yang kedua, tempat tinggal. Banyak orang lebih milih tempat tinggal yang jauh dari tempat kerjanya atau yang fasilitasnya dikit, asalkan harga murah dan uangnya bisa ditabung. Padahal tempat lo tinggal juga memengaruhi tingkat stres lo yang pada akhirnya balik lagi ke produktivitas. Lo bisa jadi stres gitu kalau tiap hari kecapean gara-gara makan waktu di jalan. Atau menderita karena fasilitas yang gak nyaman. Pada akhirnya kerja lo nantinya jadinya gak efektif. Dan lo akan susah untuk naik pangkat atau naikin gaji atau naikin pendapatan lo. Jadinya ya pada akhirnya
nggak bikin lo jadi kaya juga gitu nabung. Yang ketiga adalah hiburan atau refreshing. Ini kasus yang sering terjadi banget. Demi ngumpulin uang, orang-orang menganggap bahwa jalan-jalan, nyantai, nongkrong, ngelakuin hobi, traveling, dan lain sebagainya itu adalah hal yang tabu. Hal yang nggak boleh dilakuin. Padahal, refreshing dan entertainment itu juga penting sebenarnya. Biar resiko lo stres gak makin tinggi dan lo bisa recharge energi lo. Tapi perlu lo inget ya, maksud entertainment di sini itu bukan foya-foya aja. Bukan kayak ngabisin banyak duit buat hal yang gak penting gitu. Tapi intinya ngelakuin apa yang bikin diri lo ngerasa lebih bahagia dan lebih berenergi. Maka dari itu ya cara refreshing tiap orang beda-beda. Tapi semua orang tetap perlu ngelakuinnya biar gak apa? Biar gak burn out. Yang keempat adalah investasi diri. Ini adalah aspek yang menurut gue cukup penting. Seringkali kita cuma nabung uang tapi nggak nabung skills gitu. Entah itu jadi kita nggak beli buku, nggak beli kursus, nggak beli kelas online, nggak beli webinar, dan lain sebagainya buat meningkatkan skills kita. Padahal dengan makin banyak skills, kemungkinan lo untuk ningkatin karir dan pendapatan juga pastinya makin gede gitu. Kalau nggak invest ke diri sendiri, ya bisa-bisa ke depannya karir lo itu bakal stuck di situ-situ aja gitu. Karena lo nggak mempelajari hal-hal baru. Nah, ketika penghasilan lo masih dikit dan lo belum punya tanggungan, menurut gue sih sebenarnya ya, lo nggak perlu untuk maksain nabung banyak-banyak. Tapi ya bukan berarti lo nggak nabung sama sekali atau nggak berusaha ya. Pada akhirnya memang menurut gue aspek-aspek yang tadi yang perlu lo perhatiin. Lo perlu memperhatikan makanan yang lo makan sehari-hari. Tempat tinggal yang lo tempatin, hiburan atau entertainment yang lo pilih, dan pastinya cara-cara untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan skills lo, baik itu soft skills maupun hard skills gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau lo emang cuman pengen belajar nabung dan nggak berambisi jadi kaya dengan waktu yang cepat. Pada akhirnya memang nabung sendiri menurut gue adalah cara yang kurang efektif buat jadi kaya gitu. Perlu lo inget juga bahwa kasus keuangan, keperluan, dan tuntutan hidup orang tuh beda-beda. Jadi meskipun di sini gue berargumen bahwa nabung itu bisa jadi kontra, tapi ya buat lo bisa jadi berbeda gitu. Menabung sendiri menurut gue nggak ada salahnya. Ini cuman perspektif lain yang mungkin bakal berguna buat lo. Nah, terus apa nih yang sebaiknya lo lakuin? Gue mau ngasih tahu sebenarnya beberapa tips supaya lo bisa menabung secara cermat tanpa harus mengorbankan produktivitas atau kebahagiaan lo. Pertama, lo perlu tahu dulu secara detail pendapatan lo tuh kepake buat apa aja. Karena seringkali kita nggak sadar berapa uang yang kita habisin kemarin-kemarin dan berapa yang boleh kita habisin besok-besok gitu. Karena hal ini, lo jadi nggak sadar juga kalau lo ngabisin kebanyakan atau kalau lo terlalu maksa hemat sampai banyak kebutuhan diri lo itu terabaikan gitu. Akhir-akhirnya lo malah jadi stres gitu. Entah karena overspending atau nggak nge-spend sama sekali. Nah maka dari itu, lo perlu nyatet pemasukan dan pengeluaran lo. Tapi kalau lo baru mulai, lo bisa coba catat dulu pengeluaran lo. Biasanya berapa? Tanpa lo targetin dulu. Jadi lo lihat tuh normalnya lo ngeluarin berapa selama kira-kira ya misal seminggu sampai 2 minggu. Abis itu baru coba perhatiin lo sehari habis berapa. Dan dalam hal-hal apa lo biasanya banyak ngeluarin uang. Setelah lo tahu pola pengeluaran lo, baru deh lo bisa cut tuh pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak terlalu berarti buat lo. Atau misalnya bisa juga di-cut gitu hal-hal kecil yang nggak kerasa lama-lama bikin uang lo habis. Kayak misalnya kopi, snack yang setiap hari lo beli gitu. Nah, dengan ngelakuin ini, lo jadi bisa nabung tanpa menderita, tanpa mengurangi kebahagiaan. Jadi, lo tetap hemat, tapi nggak jadi ngorbanin produktivitas atau kebahagiaan lo juga. Lo bisa ngelakuin apa yang ngebuat lo seneng, tapi dengan tetap sadar berapa uang yang boleh lo habisin. Kedua, coba tentuin seberapa besar proporsi dari pengeluaran lo yang pengen lo tabung atau investasiin. Idealnya sih sekitar 30%. Nah, sekitar setengah dari pendapatan lo atau 50%-nya lo pakai tuh untuk memenuhi kebutuhan basic. Kayak misalnya makan, kosan, internet, dan lain sebagainya. Dan 20%-nya lo bisa pakai untuk apa yang lo pengen gitu. Entah itu beli makanan, ngopi bareng temen, nonton di bioskop, dan lain sebagainya. Dengan ngelakuin ini, bakal jadi lebih jelas berapa uang yang boleh lo habisin dan untuk apa aja lo ngabisin uangnya itu. Yang ketiga, sesuaiin tabungan lo sama pendapatan lo. Sama kayak cara alternatif yang tadi gue bahas, kalau emang pendapatan lo masih sedikit, mungkin lebih baik lo investasiin ke hal-hal yang akan meningkatkan produktivitas lo. Seperti misalnya ningkatin skills, makan sehat, dan lain sebagainya. Dan menurut gue sih nggak usah terlalu fokus dulu untuk nabung banyak. Sebisanya aja sampai dana darurat misalnya. Kenapa produktivitas itu penting? Karena gini, kalau lo masih berada di usia 20-an, menjadi produktif adalah salah satu cara lo bertahan hidup
dan mengembangkan karir lo. Jadi kalau ngomongin jangka panjang, produktivitas ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti produktivitas ini bakal ngebantu lo untuk cepetan naik gaji. Naik gaji lagi, naik gaji lagi, naik gaji lagi. Sampai akhirnya nanti lo bisa nabung dengan lebih nyaman gitu. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalnya nih pendapatan lo mulai meningkat dan lo punya tanggungan lain, ya nggak apa-apa sih sebenarnya untuk nabung lebih banyak. Kalau bisa nabung ya kenapa nggak nabung gitu. Asalkan ya yang tadi ya, lo tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan lo dan nggak jadi stres banget gitu dalam proses menabung. Terakhir, lo juga bisa konsultasi ke orang yang lebih berpengalaman. Lo bisa nanya ke teman-teman lo, ke saudara lo, yang lo lihat misalnya mereka bisa nge-manage keuangan mereka dengan baik dan nabung gitu, tapi tetap bisa produktif dan happy juga. Nah, kalau menurut gue, lo bisa banget konsul ke Mentor 1% di program mentoringnya. Kenapa? Karena selain lo bisa diskusi dan dapat insight dari mentor, lo juga bakalan dikasih tugas berupa worksheet yang bisa ngebantu lo jadi makin produktif dan canggih dalam mengelola keuangan personal lo. Nah, selain itu, lo juga bakal ngerjain tes-tes psikologi di mana nanti lo bisa tahu cara-cara produktif yang memang sesuai sama diri lo, supaya lo bisa jadi orang yang produktif, aktif dalam berkembang, dan memanage keuangan dengan baik. Karena memang masalah keuangan ini biasanya mengakar dari masalah psikologi juga gitu. Dan ya bisa jadi ada masalah-masalah lain juga yang bisa lo sadari ketika lo ikut mentoring ini. Oke? Dari tadi kita udah bahas nih lumayan banyak tentang cara menabung yang efektif. Ingat ya bahwa menabung itu nggak selalu dalam bentuk uang. Lo bisa investasiin skill-skill yang lo punya, jadinya karir lo semakin baik dan hasilnya pendapatan lo juga bisa makin meningkat. Dan gue juga pengen bilang bahwa menabung untuk hal-hal darurat juga diperluin kok gitu. Asal dalam jumlah yang masuk akal dan memang nggak mengorbankan kebutuhan yang penting buat lo. Oke? Kalau lo suka nonton video ini dan lo pengen nonton video-video tentang tips mengatur keuangan lagi, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel 1%. Gue berharap semoga video ini bisa berguna dalam mengembangkan diri lo, seenggaknya 1% setiap harinya, supaya lo bisa hidup seutuhnya. Akhir kata, gue Evan dari 1%, thanks.